Kita tahu AI itu sudah istilahnya keniscayaan. Mau tidak mau, masa depan itu akan diwarnai dengan AI. Kita mulai dari tentunya untuk apa kita mempunyai strategi nasional Stranas Kecerdasan Artifisial yang baru kami luncurkan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional kemarin, 10 Agustus, di mana Indonesia memang tadinya belum punya Stranas AI. Pertanyaannya, apa gunanya Stranas AI? Ya, kita tahu AI itu sudah istilahnya keniscayaan. Mau tidak mau, masa depan itu akan diwarnai dengan AI. Nah, tentunya kita harus bisa menguasai AI tersebut, memahami dan menguasai AI tersebut. Cuma pertanyaannya, untuk apa AI itu nanti akan diprioritaskan? Nah, karena itulah Stranas kita buat, dipimpin oleh BPPT, dan akhirnya kita keluar dengan 5 prioritas dari AI strategi di Indonesia. Pertama, untuk layanan kesehatan. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya telemedicine, ini bukan hanya istilahnya gejala selama COVID, ya, selama pandemi COVID. Saya yakin telemedicine akan menjadi layanan kesehatan masa depan. Jadi artinya kalau Bapak Ibu ada keluhan ya di badan, ya biasanya harus langsung ke poliklinik, puskesmas atau ke rumah sakit. Sekarang tidak perlu. Bapak Ibu tinggal ikut pelayanan telemedicine, ya, di mana telemedicine yang berkembang, paling tidak yang pernah saya lihat di Amerika, itu bisa langsung memeriksa dan mendeteksi beberapa statistik dari organ vital kita. Ya, sehingga dari denyut nadi, temperatur, dan segala macam bisa terdeteksi meskipun dokter dan si pasiennya tidak dalam satu ruangan. Nah, ini artinya layanan kesehatan, apalagi untuk Indonesia yang 270 juta, ini akan menjadi prioritas. Yang kedua adalah yang sudah saya sentuh cukup banyak, reformasi birokrasi, ya, demi efisiensi. Ketiga, pendidikan dan riset. Ya, kita lihat dunia pendidikan dan apalagi riset ini akan sangat bergantung kepada artificial intelligence. Maksudnya riset mengenai AI di Indonesia ini akan menjadi salah satu riset yang menarik. Dan Bapak Ibu bisa saya share salah satu pengalaman menarik dari Universitas Gadjah Mada yang mencoba membuat alat untuk mendeteksi COVID dengan hembusan nafas. Nah, ketika kita meniupkan nafas kita ke dalam suatu balon, ya, balonnya kemudian hasil nafas yang kita hembuskan ke balon itu kemudian dianalisa dengan peralatan namanya Ginos yang dibuat oleh UGM tersebut, di mana peralatan tersebut pada dasarnya adalah artificial intelligence, machine learning. Dia berusaha mendeteksi apakah di dalam nafas kita itu mengandung senyawa yang ada virus COVID-nya. Ini artinya memang riset mengenai artificial intelligence ini akan menembus berbagai macam aspek kehidupan kita. Yang keempat, ketahanan pangan, ya, contoh yang tadi saya bilang di IPB, ya, di mana perkebunan yang luas itu bisa dikendalikan hanya dari satu ruangan, bahkan greenhouse yang mereka buat pun greenhouse yang sudah sangat otomatis, yang juga langsung mendeteksi kalau temperatur terlalu dingin, maka ruangan greenhouse-nya langsung tertutup. Tapi kalau kondisinya panas, tanamannya kurang air, langsung menyemburkan air untuk memberikan air kepada tanaman tersebut. Nah, ini contoh yang tentunya akan menjadi pertanian kita masa depan, dan otomatis ini akan meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan kita. Dan kelima, yang tadi smart city, ya, yang saya yakin Bapak Ibu sebenarnya secara tidak sengaja sudah mengikuti, ya, bagaimana smart city dijalankan. Baik untuk aspek keamanan kota, termasuk untuk angkutan umum. Ya, saya pernah melihat langsung semacam command room-nya kota Seoul di Korea Selatan. Ya, ruangan yang sangat besar, tapi dari situ ketahuan. Misalkan untuk jalur bis mana di rute apa yang terlambat, misalkan, ya, atau apakah ada angkutan umum yang terganggu aktivitasnya sehingga harus segera dikirimkan penggantinya. Ya, tanpa harus ada mekanisme telepon kiri kanan, ini langsung segala penanganannya dilakukan secara instan, ya, secara langsung karena sudah terdeteksi dengan command room tersebut. Nah, berikut ini hanya gambaran besar mengenai Stranas AI
ya, dengan 5 prioritas tadi. Tapi yang paling penting tentunya 2 pilar ini. Ya, untuk kita bisa benar-benar nanti bisa menjalankan Stranas AI, kita perlu infrastruktur. Ya, kemarin malam kebetulan saya satu panel dengan Menteri Kominfo di Metro TV, dan beliau menyampaikan bahwa tahun depan kita akan membangun infrastruktur telekomunikasi atau ICT ini besar-besaran. Karena yang ada sekarang ini baru istilahnya backbone-nya. Kalau istilah jalan highway-nya atau jalan tolnya sudah, tetapi jalan koneksinya yang menghubungkan langsung ke desa-desa sampai ke rumah tangga itu yang masih sangat kurang. Jadi akan ada pembangunan besar-besaran untuk last mile connection. Ya, infrastruktur beres, maka data juga, big data juga akan bisa terkoleksi secara baik. Dan satu lagi mau tidak mau adalah orangnya, ya, talentanya. Dimana kalau ditanya talentanya ada, tetapi yang pasti kurang. Ya, dan kurangnya ini di berbagai level, baik di level teknisinya yang biasanya basis pendidikannya vokasi, di level engineer-nya atau programmernya yang berasal dari universitas S1 sampai S3, maupun di level entrepreneur-nya, ya, karena talenta ini bukan hanya teknisi, kita juga perlu talenta dalam bidang entrepreneur berbasis teknologi, khususnya teknologi digital. Mereka inilah yang nantinya kita harapkan, ya, seperti Amerika sekarang, ya, di Amerika sekarang orang terkaya adalah orang yang bergerak di bidang digital. Apakah itu Jeff Bezos dari Amazon, apakah itu Zuckerberg dari Facebook, ada lagi yang Google, Sergey Brin, maupun yang lainnya, atau Bill Gates sendiri di Microsoft dan Apple. Dan kita ingin kedepannya nanti kelas entrepreneur Indonesia mengarah ke sana, menguasai digital dan bisa menjadi pengusaha yang terkemuka di Indonesia. Nah, tapi tentunya at the end of the day harus ada etika dan kebijakan yang menangani segala macam yang artifisial, karena kalau ini tidak terkendali, ini bisa berbahaya juga. Nah, karena itulah kita perlu mewujudkan AI yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya, artinya ya sesuai dengan keindonesiaan kita, sesuai dengan apa yang menjadi wisdom kita, sesuai dengan agama yang kita anut, sehingga AI itu kita harapkan nanti akan menjadi driver dari cita-cita kita menuju Indonesia maju di tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.